Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Ferry akan menjelaskan materi keempat di semester 1 ini, yaitu tentang sholat Jumat. Jadi ini adalah materi terakhir di semester 1, yaitu mengenai sholat Jumat. Jadi sebelum Pak Ferry menjelaskan lebih lanjut, kalian siapkan alat tulisnya, karena nanti Pak Ferry seperti biasa akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas pelajaran fikih. Baik, akan Pak Ferry mulai. Dimulai dari pengertian sholat Jumat, ya. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah setelah 2 khutbah pada waktu zuhur setiap hari Jumat. Pak Ferry ulangi, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah setelah 2 khutbah dan di waktu zuhur setiap hari Jumat. Jadi sholat Jumat itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat, tidak kurang dan tidak lebih. Dan waktunya adalah di hari Jumat, jelas namanya saja sudah sholat Jumat. Tidak mungkin sholat Jumat dikerjakan pada hari Sabtu. Jadi dikerjakan setiap hari Jumat pada waktu zuhur, ya. Jadi sholat Jumat itu dikerjakan pada waktu zuhur. Biasanya sekitar jam 12 itu dimulai sholatnya. Yang mana sebelum sholat itu diawali dulu dengan 2 khutbah. Jadi khutbahnya itu ada 2. Jadi setelah khutbah 2 kali, kemudian barulah dilaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini harus dikerjakan secara berjamaah. Jadi tidak bisa kita melaksanakan sholat Jumat sendiri di rumah, itu tidak bisa. Bahkan menurut Imam Syafi'i, itu minimal untuk sholat jamaah sholat Jumat itu tadi adalah 40 orang laki-laki yang sudah balik. Jadi minimalnya 40. Jadi kalau kurang dari 40 tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, kecuali mungkin dalam keadaan terpaksa, itu mungkin ada pengecualian. Jadi itu menurut Imam Syafi'i minimal adalah 40 jamaah. Yang dihitung 40 itu bukanlah anak kecil, tapi hanya orang-orang yang sudah balik atau laki-laki yang sudah balik saja. Sedangkan hukumnya melaksanakan sholat Jumat ini adalah wajib. Wajib bagi laki-laki yang sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Yang sudah balik dan berakal sehat. Jadi sekalipun sudah balik, tapi kok dia itu akalnya tidak sehat, misalnya orang gila, nah itu tidak wajib. Orang gila itu pergi untuk sholat Jumat itu tidak wajib. Terus kemudian anak-anak juga tidak wajib, tapi perlu juga untuk membiasakan diri untuk pergi sholat Jumat. Jadi sekalipun masih anak-anak, tidak ada salahnya membiasakan diri untuk ikut berjamaah sholat Jumat. Jadi nanti ketika sudah balik itu sudah terbiasa. Jadi jangan memulainya itu ketika sudah balik, tapi ketika masih kecil sebelum balik itu sudah dibiasakan setiap hari Jumat pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Bagi yang laki-laki. Nah, bagi yang perempuan bagaimana? Nah, perempuan itu tidak ada kewajiban untuk pergi atau melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalaupun seandainya ingin atau mau mengerjakan sholat Jumat itu juga diperbolehkan. Tapi intinya tidak wajib. Jadi untuk perempuan ketika hari Jumat, kalau laki-laki tadi pergi ke masjid untuk sholat Jumat, untuk perempuan tetap melaksanakan sholat zuhur di rumah. Jadi untuk perempuan tetap melaksanakan sholat zuhur, sementara untuk laki-laki itu wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid. Itu tentang sholat Jumat. Tidak wajib pula bagi seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah seorang budak, yang mana dia itu punya majikan. Kalau zaman sekarang budak itu sudah kemungkinan sudah tidak ada. Karena perbudakan itu zaman sekarang itu sudah dihapuskan. Tapi kalau zaman dulu itu ada istilah budak, dan budak itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ada lagi orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi orang yang misalnya hari Jumat itu
ketika waktu Jumat itu berada di perjalanan, itu boleh orang tadi itu tidak melaksanakan sholat Jumat, dengan catatan jarak kepergiannya itu tidak kurang dari 80 km. Jadi kalau misalnya cuma pergi ke kecamatan lain atau pergi ke desa lain, nah itu ya tetap melaksanakan sholat Jumat. Tapi misalnya rumahnya Tulungagung terus melakukan perjalanan ke Jakarta misalnya, kebetulan pas hari Jumat, nah dan hari Jumatnya atau pas waktu zuhurnya itu berada di kereta misalnya. Nah, kereta kan tidak mungkin menunggu kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini boleh orang tersebut tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap wajib diganti dengan sholat zuhur. Jadi barang siapa yang tidak melaksanakan sholat Jumat itu wajib diganti dengan sholat zuhur. Jadi kewajibannya jadi mengerjakan sholat zuhur. Ada lagi orang yang diperbolehkan tidak sholat Jumat, diantaranya adalah orang yang sakit. Sakit dalam hal ini adalah sakit yang parah, bukan cuma misalnya cuma panuan terus tidak sholat Jumat, itu tidak boleh. Tetap harus sholat Jumat. Misalnya sakitnya itu parah yang tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Misalnya terkena jantung yang sangat parah, atau kanker yang sangat parah, atau mungkin lumpuh tidak bisa berjalan, itu juga boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Bisa juga buta. Nah, orang buta itu juga diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Jadi itu. Nah, pertanyaan pertama ditulis ya. Pertanyaannya tadi Pak Ferry sudah jelaskan, apa pengertian dari sholat Jumat? Ya, ditulis apa pengertian dari sholat Jumat. Tadi Pak Ferry sudah jelaskan. Nah, itu sedikit tentang pengertian sholat Jumat. Nah, yang kedua ini adalah tentang niatnya sholat Jumat. Jadi niatnya sholat Jumat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhol Jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmumal lillahi ta'ala. Pak Ferry ulangi. Usolli fardhol Jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmumal lillahi ta'ala. Jadi itu niatnya. Jadi setiap sholat itu pasti ada niatnya. Seandainya niatnya itu dilafalkan, kurang lebihnya adalah seperti itu. Jadi saya berniat sholat Jumat fardu, karena sholat Jumat itu hukumnya fardu, 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi makmuman lillahi ta'ala, makmum. Jadi karena apa? Yang namanya sholat Jumat itu pasti kalau tidak jadi imam ya jadi makmum, karena sholat Jumat tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah, terus pertanyaan kedua, tadi kan pertanyaan pertama sudah. Pertanyaan kedua, tuliskan niat dari sholat Jumat. Pak Ferry ulangi, tuliskan niat dari sholat Jumat. Tadi sudah Pak Ferry bacakan atau Pak Ferry lafalkan, sekarang kamu tulis di buku tugas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat wajibnya sholat Jumat. Jadi syarat wajibnya sholat Jumat yang pertama adalah Islam. Jadi yang wajib mengerjakan sholat Jumat atau syarat wajib yang pertama itu adalah Islam. Jadi orang yang bukan Islam itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau ada punya tetangga misalnya agamanya Kristen atau Hindu atau Buddha, ya jangan disuruh sholat Jumat. Mereka bukan orang Islam. Mereka tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu hanya orang Islam. Kemudian yang kedua adalah balik atau dewasa. Dalam artian untuk laki-laki itu dikatakan sudah balik kalau sudah bisa mengeluarkan air mani. Nanti penjelasan itu Pak Ferry terangkan di kelas 5. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Jadi akalnya sehat. Jadi kalau dia itu gila, dia tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Terus yang keempat adalah laki-laki. Jadi yang wajib itu laki-laki. Perempuan boleh tapi tidak wajib.
Yang kelima itu adalah sehat, dalam artian sehat jasmani dan rohaninya. Jadi kalau misalnya sakit parah itu boleh tidak mengerjakan sholat Jumat, daripada dia nanti melaksanakan sholat Jumat tapi penyakitnya semakin parah, lebih baik dia tidak sholat Jumat tapi menggantinya dengan sholat zuhur. Tapi kalau cuma sakitnya itu cuma sakit biasa, nah itu tetap wajib mengerjakan sholat Jumat itu. Kemudian yang keenam adalah tidak dalam perjalanan atau bukan musyafir. Tadi sudah Pak Ferry jelaskan. Jadi orang yang sedang dalam perjalanan itu boleh tidak mengerjakan sholat Jumat dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah jarak perjalanannya itu tidak kurang dari 80 km. Baru boleh tidak mengerjakan sholat Jumat, tapi tetap diganti dengan sholat zuhur. Kemudian yang ketujuh adalah merdeka. Merdeka dalam hal ini adalah bukan budak, bukan merdeka 17 Agustus itu, tapi adalah merdeka bukan seorang budak. Jadi ada 7 syarat wajibnya dari sholat Jumat. Jadi dari ketujuh itu kalau sudah terpenuhi semuanya, berarti dia itu ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik, pertanyaan ketiga, seperti yang sudah Pak Ferry bacakan tadi, tuliskan atau sebutkan syarat wajib sholat Jumat. Tadi sudah Pak Ferry sebutkan ada 7. Jadi sebutkan syarat wajib sholat Jumat. Disebutkan semuanya, tidak perlu dijelaskan, cukup disebutkan saja. Terus ada lagi syarat sah sholat Jumat. Kalau tadi syarat wajibnya, sekarang syarat sahnya sholat Jumat. Di antaranya yang pertama adalah sholat Jumat didirikan di suatu tempat, yaitu kota atau desa yang didiami banyak orang. Kenapa kok harus banyak orang? Karena seperti yang Pak Ferry bilang tadi, menurut Imam Syafi'i itu minimal adalah 40 orang. 40 orang yang memenuhi syarat wajibnya sholat Jumat tadi. Jadi misalnya di antara 40 orang itu tadi ada 10 saja anak kecil, itu berarti tidak atau belum mencukupi kuota untuk melaksanakan sholat Jumat. 40 orang itu adalah hitungannya yang sudah ada kewajiban atau sudah memenuhi syarat wajibnya sholat Jumat. Jadi itu. Kemudian yang kedua, nah ini berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang. Ini ukuran ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu minimal adalah 40 orang. Meskipun menurut imam yang lain itu ada yang mengatakan tidak harus 40 orang. Tapi karena di Indonesia itu rata-rata pengguna atau mengikuti Imam Syafi'i, maka ya kita ikuti yang minimalnya adalah 40 orang tadi. Jadi kalau misalnya ada di suatu negara itu mengikuti imam yang bukan Syafi'i, ya dipersilahkan kalaupun memang tidak sampai 40 orang. Tapi karena di Indonesia itu mayoritas atau kebanyakan itu memakai mazhabnya Imam Syafi'i, ya kita ikuti minimal 40 orang. Makanya yang namanya sholat Jumat itu cuma dikerjakan di masjid. Tidak ada sholat Jumat itu dikerjakan di musola atau di langgar, tidak ada. Karena itu jamaahnya bisa jadi tidak akan mencukupi kuota dari 40 orang tadi. Jadi makanya cuma dikerjakan di masjid. Itu pun tidak semua masjid. Biasanya mungkin dalam satu RW atau dalam satu dusun itu cuma satu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Ya, jadi namanya sholat Jumat bukan di hari Sabtu, bukan di hari Rabu, tapi di hari Jumat dan waktunya di waktu zuhur. Jadi tidak boleh sekalipun di hari Jumat tapi mengerjakannya misalnya jam 10 pagi, tidak boleh. Ataupun di jam 3 itu tidak boleh. Karena apa? Waktu zuhur itu di antara sekitar jam 12 mungkin sampai jam 2. Jadi biasanya sholat Jumat itu mengambil waktu yang awal, jadi sekitar jam 12. Biasanya jam setengah 12 itu sudah akan mulai khutbah.
Jadi tergantung zuhurnya jam berapa. Jadi dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Itu syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah sebelum sholat dikerjakan itu didahului dengan 2 khutbah. Jadi ini wajib. Jadi sholat Jumat itu wajib ada khutbahnya, dan khutbahnya itu jumlahnya 2. Tandanya antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu adalah biasanya khotib itu akan duduk dari berdirinya. Jadi setelah selesai melaksanakan khutbah yang pertama, kemudian si khotib itu adalah orang yang membacakan khutbah, itu nanti akan duduk, kemudian berdiri lagi memulai khutbah yang kedua. Makanya biasanya ketika sholat Jumat itu pasti disediani kursi. Jadi biasanya untuk apa? Untuk nanti si khotib itu tadi duduk. Jadi sebagai tanda selesai khutbah yang pertama dan menuju khutbah yang kedua. Jadi itu. Jadi diawali dengan 2 khutbah. Kemudian yang kelima adalah sholat Jumat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Jadi cuma 2 rakaat. Jadi kalau bisa bagi yang laki-laki setiap hari Jumat itu ya harus Jumatan. Sekalipun belum balik, tidak apa-apa, membiasakan diri itu tetap ada pahalanya. Nah, itu tentang syarat sahnya sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah-sunnahnya sholat Jumat. Di sini ada beberapa. Pak Ferry di sini menuliskan ada 5. Yang pertama adalah mandi. Jadi yang pertama sebelum berangkat sholat Jumat itu disunahkan mandi dulu. Mandi yang bersih pakai sabun. Syukur-syukur kalau keramas, nah itu disunahkan. Jadi sunahnya, salah satu sunahnya yang pertama adalah mandi. Kemudian yang kedua adalah memotong kuku. Baik itu kuku tangan atau kuku jari tangan maupun kuku jari kaki. Itu dipotong sampai bersih. Kalaupun tidak dipotong minimal dibersihkan. Ya, jadi jangan sampai kukunya itu hitam-hitam. Ya, yang sunahnya ya dipotong. Ya, dipotong sampai bersih. Bukan berarti bersih sampai tidak punya kuku, enggak. Maksudnya yang dipotong itu adalah kuku yang tumbuh. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah memakai wewangian. Entah itu parfum atau wewangian yang lain. Jadi misalnya kita tidak punya parfum, tapi mandi pakai sabunnya itu sudah wangi sekali. Nah itu juga sudah termasuk sunnah. Jadi sunnahnya ini bukan kok harus pakai parfum, enggak, memakai wewangian. Jadi kita mandi terus memakai sabun, terus badan kita itu tercium wangi, itu juga sudah merupakan sunnahnya di hari Jumat atau sunnahnya sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi itu yang ketiga. Terus yang keempat, berpakaian serba putih. Ini sunnahnya, bajunya putih, kopiahnya putih, mungkin sarungnya juga putih atau celananya juga putih. Itu sunnahnya seperti itu. Kalaupun tidak punya, tidak apa-apa memakai pakaian selain warna putih. Tapi itu sunnah. Yang namanya sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalaupun tidak dikerjakan itu tidak apa-apa. Jadi kalau punya baju putih itu dipakai ketika sholat Jumat. Tapi setidaknya pakai pakaian yang wajar. Jadi mau berangkat sholat Jumat atau pergi sholat Jumat, jangan sampai pakaiannya mau seperti orang yang mau berangkat ke sawah atau mau mancing. Jadi cuma pakai kaos, cuma pakai celananya sudah buluk lagi, jangan seperti itu. Jadi pakai baju kalau bisa yang paling bagus. Yang paling bagus, kalau ada yang warnanya putih, nah itu sunnahnya. Jadi memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah berangkat lebih awal. Jadi jangan ojo ngeri-ngeri. Apa bahasa Indonesianya ojo ngeri-ngeri? Ya, pokoknya berangkatnya lebih awal. Biar apa? Bagi golongan orang yang datang pertama atau datang awal itu dapat pahala seperti orang yang berkurban unta. Kemudian gelombang selanjutnya itu seperti orang yang berkurban sapi atau kerbau. Gelombang selanjutnya atau urutan berikutnya itu seperti orang yang berkurban kambing atau domba. Selanjutnya seperti orang yang berkurban ayam. Dan selanjutnya yang terakhir itu seperti orang yang berkurban telur. Jadi kalau pergi sholat Jumat
diusahakan berangkatnya awal. Tapi ya jangan sampai, Pak, aku ingin dapat pahala seperti orang yang berkorban unta, datang jam 6 pagi. Ya enggak harus seperti itu. Yang penting itu datang awal. Kalau bisa jangan sampai datang sesudah adzan. Jadi sebelumnya adzan, sebisa mungkin datangnya itu sebelum adzan. Karena apa? Ini cerita guru saya dulu, cerita Pak Ferry, guru Pak Ferry dulu. Malaikat yang mencatat kedatangan kita itu kalau sudah mendengar adzan, mereka itu juga ikut mendengarkan khutbah. Jadi sampean kok lek teko telat, engko ndak kecatet karo malaikat. Jadi iman-iman. Jadi makanya datangnya lebih awal. Nah, biasanya kan kalau di masjid itu sebelum sholat Jumat itu kan ada dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau murotalan. Nah, itu datang ketika itu. Jadi jangan datangnya itu ketika mendengar adzan baru datang, tapi datangnya itu ketika sudah mendengar murotal itu siap-siap datang ke masjid. Jadi biar dapat pahala seperti halnya orang yang berkorban unta. Jadi itu. Baik. Untuk pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, sebutkan sunnah-sunnahnya sebelum sholat Jumat. Jadi sebutkan sunnah-sunnahnya sebelum sholat Jumat. Sebenarnya masih ada lagi sunnahnya beberapa, diantaranya sholat sunnah qobliyah Jumat itu juga sunnah. Jadi sebutkan sunnah-sunnahnya sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat. Ya, jadi ada 4 pertanyaan. Jadi tadi soalnya ditulis, kemudian dijawab di buku tugas, kemudian nanti dikumpulkan. Baik, sekian dulu penjelasan dari Pak Ferry tentang sholat Jumat. Ada kurang lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.